Hai guys, mungkin kasus ini agak sedikit ketutupan ya sama berita kasus ibu dan anak di Subang yang lagi berada di mana-mana. Buat kalian yang masih kurang paham kronologi awal kasus itu, abis ini boleh dicek-cek ya di channel kita. Tapi sekarang kita mau bahas cinta segitiga ini dulu guys. Ternyata di hari Jumat kemarin, tanggal 20 Oktober 2023, ada kejadian misterius yang dimana seorang wanita ditemukan tidak bernyawa di kios buah-buahan tempat dia jualan. Wanita itu namanya Dede Herlina, 29 tahun, warga Neglasari, Kota Banjar, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Herlina ini udah nikah, tapi hubungannya sama suami memang udah renggang ya guys. Jadi udah pisah ranjang lah. Maka dari itu suaminya pun memutuskan buat kerja di luar kota aja deh. Walaupun sebelumnya mereka udah nikah lumayan lama, rupanya Herlina sama suaminya ini belum punya anak. Jadi begitu ditinggal sama suaminya keluar kota, akhirnya Herlina tinggal sendirian tuh di rumahnya. Nah daripada sehari-harinya gabut gak tahu mau ngapain, uang bulanan dari suami juga kurang lancar, akhirnya Herlina ini mulai deh buka kios buah di depan rumahnya. Jadi sehari-hari itu dia jual buah-buahan di rumahnya itu guys. Lebih mudah lah ya daripada harus buka kios di pasar kan lebih ribet. Ini di depan rumah sendiri kan hemat ongkos. Gak usah tektok ke pasar tiap hari. Nah 8 bulan yang lalu yaitu di bulan Februari tahun 2023 ini. Karena bosen sendirian tiap hari ya di rumah terus. Kegiatannya cuma jualan mulu tiap hari. Akhirnya ya udah deh Herlina ini iseng-iseng main medsos tuh. Segala ada TikTok, IG, Facebook. Di situ dia tiba-tiba diajak kenalan nih sama seorang pria bernama David Darmawan, umur 33 tahun, asalnya dari Kepulauan Riau. David ini statusnya duda yang belum punya anak guys. Kebetulan juga dia ini kerja sebagai semacam operator alat berat gitu di Kota Banjar. Berarti dia ini asalnya dari Riau tapi lagi ngerantau di Kota Banjar ya. Pas lah itu sama-sama lagi di Kota Banjar sama Herlina tadi. Nah di situ David mulai, "Hai, boleh kenalan?" Biasalah ya, namanya juga nyari jodoh online. Siapa tuh yang biasa begitu? Lalu Herlina pun ya udah oke, boleh-boleh aja. Nah dari situ akhirnya lama-lama mereka makin deket dan muncul benih-benih cinta. Hari-hari pun berlalu sampai di bulan Oktober 2023 ini total mereka udah ngejalani hubungan selama 8 bulan guys. Dari Februari sampai Oktober. Nah karena udah makin cinta nih, David nih muncul ide buat ngehasut Herlina untuk ceraikan aja deh suami kamu, nikah sama aku aja. Soalnya kan walaupun Herlina sendiri tiap hari di rumahnya, dia statusnya masih istri orang ya. Suami kan masih ada tuh di luar kota. Di situ Herlina sempat bimbang nih, milih pacar gelapnya, yaitu David, atau tetap setia sama suami sahnya, walaupun udah lama pisah ranjang, dan ditambah udah nggak ketemu pula. Setelah beberapa hari, yaitu di hari Jumat kemarin, tanggal 20 Oktober 2023, Herlina ini ngabarin David buat bilang kalau dia pengen tetap setia sama suaminya aja deh. Masih cinta sama suami, hubungan kita sampai sini aja ya. Wah, di situ kecewa berat dong David. Udah ngabisin banyak waktu, usaha, uang juga buat bantu-bantu biaya Herlina, malah mau ditinggal. Gak terima dia. Karena itu dia pun coba maksa Herlina sekali lagi untuk menceraikan suaminya. Dia udah pengen banget nih mau nikah sama Herlina. Karena beda pendapat, cekcok lah mereka berdua ini di telepon. Posisinya ini masih di rumah masing-masing ya. Nah karena ribut-ribut begitu, David ini ngerasa gak enakan, lalu dia pun mutusin buat datang ke kios buah Herlina, yaitu di rumahnya Herlina sendiri. Begitu nyampe situ, betapa kagetnya dia ngelihat Herlina yang posisinya udah ngegantung dari lehernya, guys. Gantung. Tapi waktu dilihat-lihat nih, kayaknya Herlina masih napas, lagi sekarat. Jadi ya udah, David yang panik langsung manggil warga sekitar buat bantuin dia bawa Herlina ke rumah sakit Banjar. Begitu nyampe sana, ternyata nyawa Herlina ini udah tidak dapat diselamatkan, guys. Di situ David langsung nyeritain kejadian tadi sambil bilang ke dokter kalau Herlina ini mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi ya udah tubuh Herlina dibawa masuk ke ruangan RS Banjar itu buat diperiksa lebih lanjut. Nah anehnya nih, pihak rumah sakit justru ngerasa ragu sama cerita versi David tadi karena setelah diperiksa lebih menyeluruh, di tubuh Herlina ini ada banyak luka guys. Di situ pihak rumah sakit langsung deh ngubungin polisi. Tapi David nggak tahu tuh rumah sakitnya nelpon polisi. Setelah polisi nyampe ke RSUD Banjar, polisi langsung nanya ke David beberapa pertanyaan terkait penemuan tubuh Herlina tadi. Terkejut dong David ngeliat kok ada polisi pula. Dan karena kali ini yang nanya itu polisi, David ini jawabnya grogi guys. Nggak kayak tadi pas ceritain ke dokter. Bicaranya belepotan ngebuat polisi makin curiga dong. Pihak rumah sakit juga menjelaskan kalau kematian Herlina diduga bukan karena kelihatan banget banyak lebam di tubuhnya dan bekas jeratan tali di leher Herlina itu pun agak beda dengan yang biasanya mereka temui. Atas informasi itulah di tempat terpisah, tim polisi yang lain kemudian olah TKP di rumah Herlina. Mencari bukti-bukti hukum lalu akhirnya disimpulkanlah bahwa Herlina ini korban penghilangan nyawa dengan cara leher dijerat tali lafia. Di rumah sakit itu David langsung diamankan polisi saat itu juga karena kan tadi dia orang pertama yang nemuin tubuh Herlina ya. Abis itu dia dibawa ke Polres Ciamis untuk diinterogasi.
Di sini status David masih saksi ya, tapi dia ini suspek yang paling kuat soalnya cuma dialah kemungkinan besar pelakunya. Di situ dia langsung ngaku guys. Gak kayak yang ono-ono no. Video sebelumnya udah 2 tahun masih aja kagak ngaku. David mengakui dia ngelakuin perbuatannya karena tadi tuh. Dia minta Herlina buat ceraiin suaminya, tapi ditolak. Nah di situ polisi nanya lagi, Herlina ini kau jerat lehernya pakai tali berapa putaran? Dijawab sama David, 3 putaran pak. Gitu. Ternyata awalnya pas tadi David OTW, dia nggak langsung ke rumah Herlina. Jadi dia singgah dulu ke satu tempat buat beli tali rafia guys. Setelah itu baru deh dia samperin Herlina di rumahnya. Dengan emosinya di situ dia langsung hajar seluruh tubuh Herlina dulu sampai udah kesakitan. Habis itu baru David ini lanjut menjerat leher Herlina sebanyak 3 putaran pakai tali rafia yang barusan dia beli tadi. Dijeratnya itu dari posisi belakang gitu guys, sampai Herlina ini nggak bisa napas dan akhirnya kehilangan nyawa. Emang kayak gantung diri sih ya, dari belakang gitu soalnya. Kalau nggak dicek luka-luka di seluruh tubuh Herlina sih sebenarnya itu nggak bakal ketahuan kalau Herlina ini dihabisi. Tapi untungnya memang pihak dokter teliti guys. Dicek dulu sebelum mastiin penyebab kematiannya apa. David ini kalau gue pikir-pikir ada kemiripan sama pelaku lain di kasus akhir-akhir ini ya. Dia berani tampil langsung dan ada di dekat korban. Kalau yang dulu-dulu kan ngilangin jejak, kabur gitu ya. Nah ini beda nih. David bahkan berani nganterin tubuh korbannya ke rumah sakit lagi. Habis itu pura-pura ngasih kesaksian begini begitu. Sandiwara buat nutupin jejak kejahatannya. Di kasus ini kan jerat leher gitu ya. Nah banyak orang awam kayak kita-kita nih yang nggak tahu dan nggak bisa bedain kan. Sebenarnya ciri-ciri fisik orang kehilangan nyawa akibat gantung diri itu gimana? Pengetahuan kayak gitu kan cuma dokter sama para medis yang punya. Makanya tadi begitu diperiksa di ruangan khusus, dokter cuma lihat sekilas aja udah ketahuan itu. Apakah Herlina ini memang bener gantung diri atau dijerat orang? Lanjut ya. Karena David udah ngaku semuanya, ya udah jelas dong. Dia langsung dijadikan tersangka di hari itu juga dan langsung ditahan di Polres Ciamis, guys. Dia dijerat pasal 338 KUHP ancaman hukuman 15 tahun penjara. Semoga sih hukumannya bisa lebih ya, guys, buat orang-orang kayak gitu. Jadi itu tadi kasus yang kayak ketutupan gitu ya. Jarang banget ada yang bahas, padahal ini baru banget loh. Baru Jumat kemarin kejadiannya. Untuk mendiang Herlina, kita doakan semoga tenang di sana, amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, apalagi udah subscribe juga, makasih banyak. Dukungan kalian berarti banget, biar kita makin rajin research, bisa sering upload lagi nih. Assalamualaikum.